yang kami hormati anggota Pansus yang hari ini alhamdulillah sudah rempang bahasa Sunda. Yang kami hormati juga Pak Gumilar dan rekan yang sudah hadir, juga Ibu bagian hukum yang sudah standby dari tadi. Bapak sekalian, mari awali awal ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu kemarin kita sudah menyelesaikan sampai paragraf 2, namun ada pasal 18 yang kemarin kita perdebatkan dan pasal 16 yang kita juga diskusikan. Sebelum kita masuk pada pasal-pasal berikutnya, paragraf 3, mohon Ibu atau Pak Gemilang untuk bisa menjelaskan dulu kepada kami pasal 16 dan pasal 18 seperti apa kemarin. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang kami hormati Bapak Ketua dan Wakil Ketua Pansus serta seluruh anggota Pansus. Yang kami hormati juga dari Biro Hukum Ibu Sinta beserta jajarannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami mencoba menyampaikan dulu terkait dengan pasal 16, 17, dan 18 yang telah dibahas, Pak. Jadi hampir semua apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang terhormat kami evaluasi kembali, Pak. Jadi seluruh pasal 16 kami berikan keterangan, Pak, di lampiran penjelasan. Di pasal 16 itu untuk definisi penggunaan air untuk pembangkit tenaga listrik, sistem pendingin air, pemanfaatan ruang juga kami berikan contoh-contohnya, termasuk juga untuk hal-hal kemarin yang ditanyakan, termasuk dari ya di pasal 16, dan satu hal mengenai ada masukan kemarin dari Ibu Lina mengenai definisi pertanian, Pak. Kami tadinya menganggap bahwa jenis usaha yang tanaman bunga dan lain-lain itu masuk ke perkebunan, Pak. Setelah dicek lagi di Undang-Undang Pertanian itu memang dibagi dua, Pak, masuk ke pertanian juga. Sedangkan pertanian yang sifatnya tidak perlu izin itu masuk ke tanaman pangan, sedangkan yang di luar tanaman pangan itu tetap harus masuk ke persetujuan. Itu ada semua. Jadi ada dimasukkan lagi terkait dengan pertanian dan ada usul memasukkan peternakan, Pak, kemarin juga kami masukkan semua. Itu kalau perlu kami sampaikan mengenai penjelasannya, Pak. Mohon izin, pasal 16 huruf A pembangkit tenaga listrik ini cukup jelas karena sudah sangat detail. 16 huruf B terkait dengan sistem pendingin mesin untuk membangun proses produksi. Penjelasannya adalah yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha sistem pendingin mesin adalah penggunaan air permukaan untuk membantu proses pendinginan mesin produksi agar suhu mesin tetap stabil sehingga tidak terjadi overheat. Selanjutnya huruf C ini terkait dengan pemanfaatan ruang pada sumber air dan atau daerah simpanan sumber air untuk kegiatan konstruksi. Kami berikan contoh jembatan, jaringan perpipaan, jaringan kabel listrik, dermaga, konstruksi dan proses sumber daya air lainnya yang dipergunakan untuk penunjang kegiatan usaha. Selanjutnya untuk huruf D air minum, ini pertanyaan dari Pak Doni dan bapak-bapak kemarin, ada 3 orang yang pengen membedakan antara air minum kemasan dan air curah, Pak. Jadi di poin air minum ini didefinisikan di peraturan undangan. Dulu kami coba gabungkan beberapa definisi yang ada di peraturan perundangan juga. Air minum adalah poin D, yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha air minum adalah penggunaan air permukaan untuk kebutuhan air minum, baik melalui pengolahan atau tanpa pengolahan, baik secara langsung maupun melalui sistem penyediaan air minum yang dilakukan oleh BUMN.
badan usaha, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau pelaku usaha lainnya. Ya, PDAM ini masuk ke sini Pak, air minum. Pak, sambil dialog aja bagaimana Pak? Baik. Presiden, ya. Siap. Jadi kemarin ketika ke Karawang juga ternyata PDAM itu punya keluhan jika harus memanfaatkan air dari Kalimantan Barat ya, atau Kalimantan. Jadi kemudian mereka mengusulkan buka embung yang luasnya seluas lapangan bola. Ini kira-kira masuk sini ya. Pemanfaatan air permukaan yang kemarin kan kita hitung kemudian Pak Gubernur bilang air hujan tapi dalam skala besar. Kalau itu sebenarnya bukan hanya air hujan, kan ya sungai ditarik dulu, dimasukkan dulu dari sirkulasinya mereka bangun dari Citarum. Selanjutnya air minum dalam kemasan. Ini poin E yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha air minum dalam kemasan adalah penggunaan air permukaan oleh badan usaha untuk memenuhi kebutuhan air minum yang telah diproses tanpa bahan pangan lainnya. Ini definisi dari Undang-Undang tentang Perindustrian Perdagangan Pak, ada diproses tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan melalui proses pengemasan. Jadi kalau ini masuk ke AMDK, tapi kalau Pating D nggak masuk ke AMDK Pak. Kan ada ale-ale yang gitu-gitu, dia nggak masuk ke AMDK. Masuknya ke ini Pak, minuman. Kalau di definisi peraturan Yang poros lah. ya, betul. AMDK. Kami cari semua Pak, jadi apa yang Bapak sampaikan kemarin kami buka lagi semuanya dan kami perjelas. Selanjutnya di huruf F, mohon maaf. Yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk usaha air curah adalah penggunaan air permukaan untuk kepentingan usaha berupa penggunaan air untuk berbagai keperluan yang diambil dari sumber air dalam jumlah besar tanpa proses pengemasan. Jadi seperti mobil tangki gitu Pak, dia tanpa dikemas langsung dijual. Dan dia tidak punya standar untuk air minum Pak, kalau air curah. Jadi kami pastikan bahwa ada perbedaan yang sangat jelas antara air minum, AMDK dalam kemasan dan air curah. Selanjutnya untuk transportasi, poin G, yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha transportasi adalah kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber air sebagai sarana transportasi untuk mengangkut barang dan orang. Barang dan orang ini kami cuplik dari undang-undang tentang ASDP Pak, tentang perhubungan dari Kementerian Perhubungan. Selanjutnya poin H, olahraga. Yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha olahraga adalah pemotongan sumber daya air sebagai prasarana kegiatan industri olahraga, termasuk arung jeram industri. Jadi bahasa di dalam undang-undang olahraganya itu adalah industri olahraga Pak. Di sana muncul. Seperti itu. Oh iya, izin pimpinan ya, Pak Mila. Ini kalau poin A ini saya masih dalam tahap penting. Kalau dalam undang-undang dikatakan masalah industri olahraga itu misalkan ada jelas poinnya ya. Kalau di sini hanya penggunaan pada air permukaan untuk kegiatan usaha meliputi olahraga. Pengetahuan saya olahraga ini bukan kegiatan usaha. Ya. Jadi kok lebih dispesifikasi lagi lebih apa? Kalau menurut saya ya kayak tadi kemarin udah hilang nih arung jeramnya. Kalau air kan di air itu tidak hanya arung jeram saja kan, banyak kegiatan, ada segala macam lah. Nah saya masih dalam tanda tanya saya. Kalau olahraga ini ya, kalau industri olahraga saya nggak tahu definisinya seperti apa. Ya, tapi kalau ini tanpa ada industri, ujuk-ujuk penggunaan pada air permukaan untuk kegiatan usaha meliputi olahraga, ini masih dalam tanda tanya. Itu non. Ini ditayangkan di Undang-Undang 17 tahun 2019 Pak, termasuk di sana diberikan olahraga arung jeram. Kami mengerti Pak kekhawatiran Pak Jul
Sebenarnya di persetujuan sumber daya air Pak, nanti masuk ke bab persetujuan sumber daya air itu mengatur yang Pak Jul sampaikan Pak, untuk kebutuhan yang di luar industri Pak, untuk kebutuhan olahraga masyarakat dan lain-lain, di sana diatur juga untuk yang persetujuan. Kalau persetujuan dia bukan komersil Pak. Kalau bukan komersil diatur sana. Kami menuangkan olahraga ini karena memang pertama dari aturan di atasnya bunyi seperti itu Pak, ada bunyi untuk olahraga, jadi kami kutip langsung, ada beberapa taman. Industri olahraga, terminologinya. Kalau dalam Permen PU-nya bunyinya olahraga Pak, tapi kami cari di undang-undang terkait dengan olahraga itu bunyinya industri olahraga, jadi membuka usaha untuk industri olahraga. Walaupun kami sendiri belum terlalu paham bentuknya seperti apa Pak. Ya begini Pak, bilang ya, dan kawan-kawan semua, jangan sampai kita ya membuat perda nanti menjerat kita lagi gitu. Ini yang harus dipahami. Apalagi sekarang Jawa Barat ini kan sebagai olahraga, sekarang kan kiblatnya olahraga di Republik kita ini kan Jawa Barat sekarang deh ya. Bahkan diminta untuk menjadi dari semua provinsi suruh berkunjung ke Jawa Barat. Ya, artinya kalau pola-pola yang sedang berjalan dan kita 3 kali berturut-turut ya trip gitu, jadi juara PON, jangan sampai terganggu lagi dengan perda-perda seperti ini gitu Pak. Dan salah satu cabang olahraga itu ada yang berkaitan dengan masalah aktivitas di air. Ya saya sih jujur aja, saya itu tukang naruh drum. Banyak motor. Kamu nggak pernah mas? Kalau berenang boleh kenapa ya? Yang penting arung jerak. Baik Pak, siap. Itu Pak ada penjelasan secara sederhana, industri olahraga adalah kegiatan bisnis yang menghasilkan nilai ekonomi dari olahraga, baik langsung maupun tidak langsung. Ditambah penjelasan lagi Pak ya. Baik Pak, kita coba perjelas lagi Pak di sini. Walaupun kami juga sebenarnya Ya ini aja Pak bilang, kita lanjut ya tanda petik aja olahraganya dikatakan aja. Oke. Nah, cepat ya Pak, cepat. Siapa? Selanjutnya untuk poin I, pariwisata, yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha pariwisata adalah kegiatan pariwisata yang memanfaatkan sumber daya air sebagai bagian dari usaha pariwisata dan atau sebagai bagian dari daya tarik pariwisata. Selanjutnya yang huruf C untuk perikanan, yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha perikanan adalah penggunaan air sebagai media untuk usaha perikanan. Selanjutnya untuk poin, Definisinya seperti apa? Punten Pak. jadi media ini air kan bisa sebagai materi, bisa sebagai media dan sebagai daya Pak. Kalau contohnya kalau daya itu untuk dia ngambil airnya seperti PLTA Pak, hanya memanfaatkan energi yang terkandung dalam air. Kalau materi itu diambil nggak dibalikin lagi Pak, dia hanya sebagai betul-betul dimanfaatkan seperti air BK diambil langsung dikonsumsi kan. Kalau media dia hanya memanfaatkan air itu sebagai sarana saja untuk dia ikan. Gila Pak tadi. Mana Pak kalau ada yang Jadi mau banyak lagi? awe. Musuh kayaknya mah ada izin ada. Ada bang. Oh adanya. Hanya untuk usaha Pak, kalau yang di usaha nggak apa. Nanti di persetujuan ada Pak, jelas. Musuh pun usaha Pak. Ya bayar. Usaha buat di rumah. Kalau dibayar kan? Musuh. Saya mau nggak bayar loh. Oh nggak bayar. Bayar kan yang bayarin. Ada yang bayarin mah. Lanjut. Selanjutnya untuk usaha pertanian, peternakan, yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha peternakan adalah penggunaan air untuk kepentingan usaha peternakan. Ini memang clear Pak. Selanjutnya, Ya orang Subang tuh. Ya jadi bau. Itu mau jadi kok. Aku mas sebagai orang Subang mau komplain kenapa? Aku bilang ya Pak. maunya atau itik mojaya itu lumayan. Lihat juga sekarang gitu. Udah rata-rata Tapi Pak penjelasannya tadi. gitu kan. Di kelas skalanya, skala. Iya,
skala usahanya. Karena kalau gini kan langsung bisa gagal. Misalnya petani ternak 2 ekor sapi, kita punya usaha, dari batasan luas atau jumlah itu sangat mudah. Nah, di sini Pak gimana? Tidak bisa ibaratnya merasa 100 pas misalnya itu sebenarnya contoh ekstrim. ya jelas. Iya makanya kan ini Nah sekarang Pak, kalau Pak Firly ke Subang, wah itu Pak ribuan kalau gitu aja. Sudah masuk ke balong. Aku bilang di sini mungkin di Sumatera ada istilah industri peternakan. Jadi tadi kan kalau punya sehat juga menjadi skala usaha ini. Jadi yang sekarang skala industri peternakan nanti dilihat ada hanya kayak itu mulai di beberapa ribu yang menjadi industri peternakan. Kalau punya misalnya di atas 10.000 ekor itu sudah menjadi industri peternakan sehingga kalau di bawah 10.000 industri peternakan Baik Pak, tadinya memang kami mau coba yang skala itu Pak. Kami mah yang pertama memang agak kesulitan, yang kedua takutnya perda ini terlalu rigid Pak. Karena kami akan mengatur pergub yang turunan-turunan di bawahnya. Sambil contoh, untuk yang ambil air di bawah 50 liter itu kan cukup SPPL Pak, surat ada itu. Dia lebih detail lagi nanti diatur per skala itu Pak. Terus UPL wajib 50 sampai 300 liter Pak. Di atas 300 liter wajib amdal Pak. Jadi ada aturan LHK yang ya clear. Jadi kalau di sini nanti terlalu rigid, nanti pada saat berubah angkanya nanti khawatir perdanya nanti terlalu pergub ya. Ya. Ada Pak, persyaratan teknis dan administrasi itu diberikan lebih detail di dalam Penjelasannya ini lebih kepada definisi ya. Coba. Ini masih mau ditafsir juga karena institusi. Nah kalau terlalu detail memang tidak terlalu masuk pada perda. Yang kan usianya akan pendek. Makanya saya sepakat kalau misalnya kita tuangkan definisi yang memang ada rujukannya, tapi nanti skala atau penjelasan detailnya dikunci di yang bisa setiap saat. ya lanjut. Terima kasih Pak. Selanjutnya untuk kegiatan perkebunan ini juga sama definisi, tapi walaupun definisinya kami ambil dari salah satunya undang-undang perkebunan. Yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha perkebunan adalah penggunaan air untuk memenuhi kegiatan usaha di bidang perkebunan berupa tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis tujuan pengolahannya ditetapkan untuk usaha perkebunan. Kalau ini definisinya ada Pak di. Selanjutnya yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha makanan dan minuman adalah penggunaan air untuk proses pembuatan makanan dan minuman selain air minum dalam kemasan. Ini membedakan yang AMDK tadi Pak. Yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha perhotelan adalah penggunaan air untuk kebutuhan jasa perhotelan. Selanjutnya huruf Q, penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha pertambangan. Kalau ini ada di definisinya di undang-undang Pak, adalah penggunaan air untuk eksplorasi, eksploitasi dan pemurnian bahan tambang dari sumber air. Ini ngambil dari pasal 18A yang dicoret itu Pak, dipindahkan jadi penjelasan di sini. Selanjutnya untuk poin R yang dimaksud dengan penggunaan air permukaan untuk kegiatan usaha yang memanfaatkan air hujan
dalam tambungan adalah penggunaan air hujan yang ditampung dalam jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi raca air dalam suatu daerah aliran sungai atau subdas aliran sungai. Jumlah tertentu juga nggak kami kunci Pak, karena nanti ada kajian kan berapa volume air dalam satu das kalau ditampung akan mempengaruhi raca air di das tersebut dan atau subdas tersebut. Selanjutnya untuk kegiatan usaha yang memanfaatkan air laut yang berada di darat, misalnya budidaya tambak dan untuk berbagai kebutuhan lainnya. Jadi ada juga beberapa industri yang menggunakan air payau yang digunakan untuk proses pendinginan atau untuk proses membantu terkait dengan industri. Selanjutnya yang oleh pasal kemarin 17 yang 18 hilang Pak, ada tambahan yang dari Pak Dadi yang 90% itu Pak, yang kemarin pasal yang terlewat, yang kegiatan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan ditambahkan huruf T, mohon maaf kembali ke pasal 16 Pak, mohon izin. Yang terakhir kegiatan usaha lainnya ini ditambahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Khawatir di kemudian hari ada beberapa kegiatan usaha yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Selanjutnya di pasal 18 sudah dicoret semua Pak, yang 18A-nya pindah ke yang penjelasan mengenai kegiatan tambang. Itu selanjutnya ke pasal ini Pak. Kemarin kami memperbaiki pasal 23. Ada Pak. Ada satu Pak yang kami perbaiki lagi karena kami tidak mau terlalu tadi Pak Rigid, ada kejadian di PP 5 2023 itu dulu ada ketentuan mata air itu mengambil di pasal 27 Pak, pasal 27 ayat 4 huruf D. Ini sebelumnya volume penggunaan air selama 12 bulan berturut-turut kurang dari 90% Pak. Ada muncul 90% Pak. Kemarin Pak Dadi menanyakan apakah betul ada rujukan 90%. Memang 90% itu ada di permen Pak. Tetapi kami evaluasi lagi setelah kembali di rapat kemarin. Dulu pernah kejadian di PP 5 itu pernah mengunci bahwa pengambilan mata air itu dibatasi 20% Pak. Nah, sekarang dibatalkan. Jadi 20% dibatalkan. Jadi ada yang kadang-kadang PP itu terlalu teknis mengatur sehingga kalau nanti ada perubahan ini betul Pak. Jadi mungkin kami ganti Pak di sini berturut-turut kurang dari nilai tertentu, jadi diganti dari kuota yang ditetapkan dalam izin penggunaan sumber daya air dan yang ditetapkan dalam izin penggunaan sumber daya air. Jadi nanti di ya Pak. Jadi supaya tidak rigid di perdanya. Itu yang kami perbaiki Pak kemarin pasal nomor 17/18, mungkin barangkali ada yang kurang. Ya, terima kasih Pak Gemilang. Berarti Bapak sekalian kita masih di pasal 16 masih menyisakan di huruf H, di huruf H masalah olahraga. Nanti akan diperbaiki lagi industri olahraga, usaha olahraga, dan di situ yang mungkin pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk pada paragraf ketiga di pasal 31 halaman 14. Pasal 31 halaman 14 paragraf 3
sebentar, ini ada, saya entah apa maksudnya, pasal 30 ada angka 2 di atasnya. Duanya dua apa nih? Lebih. Oh, jadi footnote ini. Ya. Batas Oh. pembahasan. Oh iya, Pak. Ya. Enggak, ini jangan lupa aja dihapus nanti. Dari perda ada giniannya kan kerap tuh. Ya, maka Pak Gumiang dilanjut mungkin di paragraf 3-nya, Bu. Sebenarnya saya Nah, oke, silakan. masih usul. Ini kan belum diatur batas waktu pembuatan pergubnya, Pak. Kita khawatir Perda sudah ketok palu, kemudian banyak hal secara teknis mesti diatur dalam pergub, sementara amanat waktunya tidak dicantumkan. Berapa paling lama berapa? Nah, kalau saya sih mengusulkan dicantumkan supaya hal-hal teknis nanti yang multitafsir itu cepat clear, jangan diambangkan waktunya tidak diatur. Takut terlupakan ya. Ya, jadi nggak jelas. Saya bahkan biasanya minta draft pergub. Oh, bagus lagi. Nah, itu jadi kalau tidak draft pergub, paling enggak guideline-nya seperti apa. Jadi kita tidak menyerahkan cek kosong. Iya, benar juga. Nanti Misalnya, ya mangga ini tradisinya seperti apa, tapi beberapa Perda juga kadang mengaturnya paling lambat 1 tahun misalnya gitu, setelah Perda ditetapkan seperti gitu ya, atau berapa. Jadi ada target juga dari teman-teman eksekutif agar segera menindaklanjuti dari Perda ini. Ya, itu catatannya, Bu ya. Bagus. Ya, Mak, lanjutnya. Pasal 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin kami langsung melanjutkan ke paragraf 3, penggunaan pada air permukaan untuk kebutuhan bukan usaha. Pasal 31 ayat 1, penggunaan. Sebelum dilanjut, Bu Sinta, tolong penggalan kalimat seperti ini, saya kira dikerja, tolong diubah sedikit supaya pola ini kan nggak enak bacanya gitu. Kalau usahanya hilang, akhirnya kebutuhan bukan gitu. Jadi mau kebutuhan, mulai dari kebutuhannya diturunkan, ini urusan penggalan kalimat juga. Kebutuhan bukan usaha misalnya diturunkan aja, mulai dari kebutuhan. Termasuknya kalau begitu yang lain-lain semua ditertibkan aja dari awal. Kalau ada yang terpotong ini jadi nggak enak. Ketika mimpi berat di sini, dirnya di halaman berikutnya, halaman berikutnya hilang. Jadi dibacanya ketika mimpi berat, kan nggak enak gitu. Itu contoh ekstrimnya begitu saya selalu baca. Oke, lanjut. Penggunaan pada air permukaan untuk kebutuhan bukan usaha. Pasal 31 ayat 1, penggunaan pada air permukaan untuk kebutuhan bukan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf B dilakukan setelah memenuhi persetujuan penggunaan sumber daya air. Ayat 2, persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada pengguna sumber daya air untuk memperoleh, mengambil dan atau menggunakan sumber daya air guna melakukan kegiatan bukan usaha. Ada yang perlu dikoreksi untuk pasal 31. Lanjut, pasal 32 ayat 1. Persetujuan penggunaan sumber daya air diterbitkan oleh gubernur. Ayat 2, persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan melalui proses A. Pendataan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan bukan usaha, atau B. Permohonan persetujuan penggunaan sumber daya air. Ayat 3, persetujuan penggunaan sumber daya air diberikan untuk penggunaan air permukaan pada A. Titik atau lokasi tertentu pada sumber air, B. Ruas tertentu pada sumber air, C. Bagian tertentu dari sumber air, D.
D. Titik, ruas, atau bagian tertentu pada jaringan irigasi. Ayat 4. Persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan kepada A. Perseorangan, B. Kelompok masyarakat, C. Instansi pemerintah, atau D. Badan hukum. Ayat 5. Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu. Ayat 6. Dalam rangka penerbitan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan sumber daya air melakukan verifikasi terhadap persyaratan teknis dalam penerbitan persetujuan. Ada koreksi? Lanjut, pasal 33 ayat 1. Penggunaan air permukaan untuk kebutuhan bukan usaha meliputi kegiatan A. Penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang cara penggunaannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air. B. Penggunaan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang penggunaannya ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar. C. Penggunaannya untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. D. Pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha. Atau E. Pemanfaatan ruang pada sumber air termasuk jaringan irigasi di dalam, di atas, atau di bawah sumber air berikut daerah sempadan sumber air wajib memiliki persetujuan penggunaan sumber daya air. Ayat 2. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang mengubah kondisi alami sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa mempertinggi, merendah, atau membelokkan sumber air. Ayat 3. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan pokok sehari-hari yang memerlukan air dalam jumlah besar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D meliputi penggunaan yang jumlahnya A. Melebihi kebutuhan pokok sehari-hari untuk 150 orang dari satu titik pengambilan, dan atau B. Lebih dari 60 liter per orang per hari. Ayat 4. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini karena saya pada ayat 1 huruf C merupakan pemenuhan kebutuhan air pada lahan pertanian yang kebutuhan airnya belum diperhitungkan dalam perencanaan atau belum termasuk di dalam daerah irigasi yang terbangun. Ayat 5. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dapat berupa A. Pemenuhan air untuk pembangkit listrik tenaga mini hidro, pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit tenaga listrik lainnya yang memanfaatkan sumber daya air untuk kepentingan perseorangan atau kelompok masyarakat yang tidak diusahakan. B. Pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung. C. Pemanfaatan ruang pada sumber air dan atau daerah sempadan sumber air untuk kegiatan konstruksi bagi perorangan atau kepentingan umum. D. Budidaya perikanan yang menggunakan air tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga di luar sistem irigasi yang sudah ada untuk memenuhi kepentingan sendiri. E. Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha. F. Pemanfaatan sumber daya air untuk kepentingan penelitian, pengembangan, dan pendidikan. G. Penggunaan air untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial lainnya. Ada koreksi? Lanjut. Kekhawatiran Bang Jul ya, jawab dengan E dan F. Lanjut, saya dulu. Terjawab kalau berjawab berarti huruf A tidak harus di situ. Ya. Izin gimana? Maju dulu Bang Jul.
Lanjut. Bukan yang huruf A kan apa tadi ke pasal 16 huruf A terjawab nggak oleh ini? Yang poinnya ada F saya kira jauh. Kalau terjawab berarti nggak usah itu. Yang tulis di Ya udah ikut aja lah. Pokoknya perlu kajian dan penjelasan yang jelas gitu ya. Kalau yang berusaha kan persetujuan ya berizin ya saya kira akan ada pintu yang dari persetujuan perizinan itu apa bedanya? Persetujuan yang perizinan prosesnya sama aja. Izin Pak, kalau di undang-undang yang lama memang definisinya ada pengambilan dan pemanfaatan Pak. Kalau sekarang sebenarnya penggunaan dibagi dua, yang berusaha itu izin perusahaan. Kalau orang berusaha namanya persetujuan Pak. Memang di undang-undang dan baik undang-undang kita dan undang-undang manajemen risiko itu dibagi dua juga. Dibagi dua, mekanismenya dibuat dua. Perubahan Terminologi dirubahnya. Tapi periode depan bisa berubah lagi kalau saya dari sana ya. makanya barusan izin Pak, nah, tidak apa? Persetujuan Pak, izin Pak barusan. Jadi beda izinnya. Jadi karena ya, Dia nggak bagus sepi di dia. Mengurangi keliruan. di KN. Kalau nggak dapat persetujuan nggak jalan sama-sama ya. Sama juga saya juga kalau nggak setuju partai nggak jadi jalan. Mana Bu itu? Jadi benar untuk persetujuan. Sekarang ya nggak lagi lagi. Masa orang olahraga? Bu, Enggak bang itu udah masuk bang. Udah, ya Oke, udah. dan F ya. Kalau sudah oke mah nggak ada masalah. Oke dan F saya jaminannya bang. itu ada. Iya, Calon ketua poni Jawa. saya telat jadi ini Jelas. kurang jelas. Tidak perlu nanya yang berlewat ya. Iya, tapi dikit lah biar jelas. Yang pertama Pak, di sini yang ayat 1 huruf B untuk keperluan kelompok itu kan tidak dijabarkan kelompoknya seperti apa. Itu yang pertama. Pengertian kelompok di sini apa gitu kan. Ya, dia misalnya seperti apa, kita kan pengen tahu ya. Terus yang kedua kelewat tapi mungkin saya juga perlu ini yang tadi wisata itu ini kan rata-rata kalau berbicara wisata itu kan pasti usaha ya Pak ya. Tapi di sini kan ada masuknya non usaha. Kalau kita lihat di Pangalengan itu Bu yang Arum Jeram itu kan itu usaha ya. Dan saya pernah nanya-nanya ke situ rata-rata itu tidak berizin loh Pak. Nah jadi ini ya itu tidak berizin rata. Padahal itu bayarnya juga lumayan Bu. Ibu mungkin udah pernah kali ya Arum Jeram. Nah itu lumayan dan memang rata-rata juga ada yang punyanya ada orang sana, tapi ya juga ada yang luar Pangalengan itu yang punya usaha Arum Jeramnya itu masuknya gimana ini? Karena kalau masuk ke sini non usaha takutnya ya mereka cuma persetujuan aja, tetapi tidak ada perizinan. Apakah ada? Kalau perizinan kan berkaitan dengan PAD ya. Nah itu seperti apa nih Pak untuk menertibkan wisata air yang memang itu dipakainya usaha, karena mungkin tidak Pangalengan aja banyak kan sekarang Bu wisata usaha yang memang menggunakan air gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, barangkali ini kami menambahkan kaitan dengan tadi Bapak menyampaikan beda tipis antara perizinan dan persetujuan. Nah kalau izin dan persetujuan, kalau izin Pak memang kan itu ada mekanisme yang lebih kompleks barangkali ya, ada izin persetujuan lingkungan, ada UPL dan sebagainya. Tapi kalau persetujuan itu kalau untuk persetujuan di sini penggunaan air permukaan lebih ke sifatnya pendataan. Jadi pada saat akan menggunakan air tersebut apakah sesuai dengan perencanaan yang merancang yang lebih melihat ke situ. Lalu kalau yang tadi disampaikan Bu Nia untuk
usaha arung jeram itu yang kita bahas tadi Bu, masuk ke kegiatan usaha jadi harus izin. Nah kalau itu masuk PAD nggak Bu? Bentuknya seperti apa nih? Maksudnya ke Bapeda kita atau kemana? Kalau izin itu sebetulnya kan Pak, maaf Bu, tidak ada tidak ada tarif, tapi kalau kaitan ke pendapatan tuh ke pajak air permukaan. Karena ditambahkan lagi. Terima kasih Bu. Yang pertama terkait dengan kelompok Bu, kelompok yang di pasal 33 ayat 3. Jadi posisinya kalau orang perorangan ngambil langsung untuk kebutuhan pokok sehari-hari di bawah 60 liter itu nggak perlu izin langsung bisa. Atau kelompok, maksudnya dia ngambil satu pipa untuk kebutuhan satu RT. Ini dibatasi kalau dia tidak lebih dari 150 liter itu nggak perlu izin. Tapi kalau lebih dari 150 liter dia akan setuju. Kalau lebih dari 150 liter berarti harus persetujuan. Jadi kelompok masyarakat ya kelompok masyarakat wilayah RW RT gitu. ya itu kan ada seperti di puncak ada ngambil mata air langsung disalurkan langsung ke kelompok masyarakat. Ya ngambilnya nggak penuh ya dia nggak perorangan gitu Pak. Ya satu Pokoknya desa. ya. Nah, ya. Ini dibatasi dengan 150 ini Pak. Jadi nggak boleh, jadi kalau udah lebih dari 150 liter ya persumber itu dia harus ada persetujuan. Bedanya 150 orang Pak, 150 orang dan per orangnya lebih dari 60 liter per orang per hari. Ya. Memang idealnya sih ada kajian baca Pak. Jadi berapa kemampuan sumber air itu. Nah kalau di Undang-Undang 17 ini memang hanya yang diaturnya lebih dari 60 liter per orang per hari dan kebutuhan di 150 Pak. Itu prioritasnya adalah kalau lebih dari 60 liter per hari. Kalau masih di bawah 60 liter per hari itu tidak usah izin, cukup kita mendata saja Pak. Tapi kalau dia izin persetujuan maksudnya. Tapi kalau dia lebih dari itu dia wajib. Kita kan berbicara tentang usaha ini nih yang pasal 33. Selanjutnya terkait dengan wisata Bu, memang wisata ini ada dua di dalam perda ini, wisata yang terkait dengan usaha dan wisata yang tadi untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha. Kalau untuk usaha memang wajib izin Bu. Jadi dari sekian ratus arung jeram yang di Jawa Barat hanya baru 2 kalau salah yang sudah mengajukan izin yang kewenangan provinsi Bu. Kalau kewenangan pusat kan kami kurang terlalu paham ya. Yang Pangalengan itu masuk ke kewenangan pusat. Jadi memang kalau secara aturan harus ada izin. Untuk pendapatan di undang-undang tentang HKPD Bu, jadi yang baru dikenakan pajak itu untuk pengambilan air. Jadi kalau untuk yang memanfaatkan sebagai media, kemarin selama proses penyusunan perda Pak Yusuf seringkali kenapa ini nggak diobjekin, nggak ditarik pajak segala macam ya. Jadi objek pajak ini diatur di perda tersendiri dan dibatasi oleh undang-undang hanya baru objek-objek tertentu Bu. Nah kami berharap bahwa kalau memang tidak ada pendekatan dari sisi pajak itu bisa ada unsur seperti pemutar retribusi lain-lainnya khusus untuk kebutuhan usaha Bu. Kalau non usaha kita nggak bisa melakukan. Nah tentunya ini
objeknya itu harus ditetapkan di dalam perda yang pajak daerah. Selanjutnya yang BJPSDA. BJPSDA itu amat Undang-Undang 17 selain pajak memang wajib membayar BJPSDA, Bu. Biaya jasa pengurus sumber daya air. Jadi kalau pajak itu masuk ke kas daerah bisa digunakan untuk apapun. Tidak harus kembali ke sumber daya air, bisa untuk pendidikan untuk. Tapi kalau BJPSDA itu harus kembali ke sumber daya air, Bu. Untuk dikelola untuk sumber daya air khususnya terkait dengan konservasi sumber daya air. Saat ini yang di kewenangan pusat itu baru ditetapkan BJPSDA itu hanya di 2, Bu, daerah Ciliwung, Cisadane dan Citarum. Cimanuk baru mulai tahun ini, Citanduy belum. Sedangkan untuk DWS kewenangan provinsi kita belum sama sekali, Pak. Nah, dengan perda ini ada kewajiban nanti di belakang itu membayar BJPSDA. Mudah-mudahan nanti setelah pajak ini juga bisa. Jadi ada 2. Ada 2. Tapi masuknya sama-sama ke kas daerah. Masuk ke kas daerah. Cuman kalau masuk ke kas daerah, kalau BJPSDA mah wajib kembali lagi ke air. Untuk BJPSDA. Jadi intinya gini, perizinan itu belum tentu berkaitan dengan PAD. Belum tentu. Jadi karena objek pajak itu ditentukan lagi oleh Undang-Undang RPD mana yang boleh dipajakin dan tidak. Jadi izin mah memang itu izin diterbitkan atau persetujuan itu diterbitkan untuk melindungi terkait sumber airnya, baca airnya dan air itu sendiri dan melindungi penggunanya sebenarnya. Jadi dalam Undang-Undang 17 itu rohnya adalah semua kegiatan itu harus ada izin atau ada persetujuan. Dikecualikan 2 untuk dikecualikan untuk pertanian rakyat dan kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi pemanfaatan air selain pengambilan air mah, misalnya kayak pengalengan, itu kan tidak penggunaan air, pengambilan air hanya pemanfaatan. Berarti di situ tidak ada unsur Pemprov untuk masuk ke situ ya? Ya, bisa masuk tapi belum jadi objek pajak. Belum jadi objek pajak. Jadi kalau yang ambil air kayak PDAM sebagainya jadi objek pajak terlepas dari WS pusat atau WS provinsi dia bisa ikut pajak. Tapi yang harum jeram walaupun ada izin atau persetujuan itu belum menjadikan objek. Ya. Karena hanya dia mungkinnya airnya. Mungkin, Pak. Tapi dari secara aturannya memang disebutkan, Pak, mana saja yang bisa dikenakan pajak. Makanya beberapa kali, apakah kami bisa selain yang tidak dikenakan pajak ini, kita bisa pakai aturan lain untuk mengungut retribusi, Pak. Nah, sebenarnya kalau dituangkan di dalam aturan perda pajak dan retribusinya sebenarnya bisa. Sampai dengan saat ini baru terbatas yang pajak. Pak Gumilang, saya mau kenal ini jujuran ya. Saya masih berpikir nih, pasal 16 ya, poin H itu ya, masalah olahraga. Itu kalau kira-kira dicoret saja berdampak tidak? Karena kalau definisinya itu adalah kegiatan usaha ya, kegiatan apa? Jenis penggunaan air pada air untuk kegiatan usaha, seolah-olah olahraga itu bagian dari kegiatan usaha, itulah definisinya. Sementara kalau memang penggunaan air, air jeram segala macam dalam kaitan dengan masalah wisata dan sebagai destinasi nggak ada masalah, gitu loh. Itu betul-betul kegiatan usaha. Kalau olahraga kan susah dikatakan itu usaha. Bukan, jangan bicara masuk undang-undang juga, undang-undang olahraga juga dibuka juga. Yang namanya olahraga seperti apa gitu jenisnya. Tapi kan Pak sebetulnya ini bukan, maksudnya di konteksnya pada saat penggunaan air, bukan ke olahraga, bukan kegiatan olahraganya, lebih ke sebetulnya penekanannya lebih ke kegiatan usahanya. Cuma Ya, kegiatan usaha juga. Ini kalau saya baca ini pelan-pelan pasal 16. Jenis penggunaan pada air permukaan untuk kegiatan usaha meliputi olahraga gitu. Masa olahraga gini? Saya kira olahraga saya olahraga, bukan boleh jenis lihat usaha. PP yang itu air permukaan. Jadi bahasanya seperti apa? Untuk pertandingan kali ya? Biasanya Ini penggunaan air permukaan untuk
Nah, itu kan kegiatan. Kalau Arung Jeram digunakan untuk kegiatan destinasi, ya untuk masyarakat, itu nggak ada masalah. Tahun Dinas kegiatan. 2024. Coba. Buka lagi atas lagi. Barusan jasa sedikitnya pengantarnya preambul. Jenis kegiatan khusus sumber daya air. Misalnya olahraganya apa sih? Arung Jeram itu ada. Untuk pertandingan Bukan. iya misalnya kegiatan usahanya Bukan pertandingan. kayak apa? Ya kayak Arung Jeram gitu maksudnya. Jadi Arung Jeram itu bagian daripada olahraga, bagian daripada Ya tapi bukan olahraga. konotasinya itu bukan Dikirain olahraganya. Tapi Arung Jeram air, misalkan iya. ya penggunaan air permukaan untuk kegiatan ya mungkin usahanya ya. Jadi, kegiatan Arung Jeram misalnya baban-babanan itu kan yang tapi Arung Jeram yang bukan itu olahraga untuk wisata saja seperti banana dan sebagainya. Jadi yang salah tuh itu Pak Gumilang minta sama ininya PP-nya dirubah tuh. Bukan olahraga di usaha ini Pak. Siap. Ya, saya siapin kalengnya. Soalnya saya lama dulu Pak Gumilang, saya lama di KONI masalahnya. Kayaknya pertandingan deh, pertandingan. Tapi salah tuh pertandingan bayar. Ya kalau dibaca satu napas itu sebenarnya usaha olahraga. Nah, bisa Seperti apa orang Arung Jeram kan jadi kegiatan usaha sebagian ya. Tapi di sini Kecuali kan yang hobi misalnya. kalau di sini kan kata olahraganya itu konotasinya jadi bermacam-macam jadi ya. Dibacanya dari ini tarikan apa? usaha olahraga. Penantangan. Iya, kalau saya baca pasal Usaha 16 olahraga ini sebenarnya. jenis penggunaan pada air permukaan untuk kegiatan usaha. Usaha olahraga. Nah, Langsung nggak? Usaha olahraga. Usaha berkuda, jawa, pakaian, Usaha olahraga. pertandingan. kalau saya boleh Pak, bisa ditanya. Kalau misalkan masalah Arung Jeram itu ada wisata. Tapi perlu diatur karena kan ini terkait dengan perlindungan juga. Kalau tidak layak untuk dijadikan Arung Jeram harus dilarang itu karena membahayakan juga. Tujuannya ke situ sebenarnya maksud di sini. Iya. Ya, makanya saya bilang itu susah. Kalau PP yang kecuali kalau usul PP itu coretnya olahraganya. Mungkin ini Pak Ketua saya usulkan barangkali dari Pansus bisa membuat surat kepada Pak Presiden Prabowo agar ada checking menteri terkait untuk revisi PP nomor berapa itu Pak tadi? PP nomor 30 tahun 2024 agar ada revisi terkait frase tentang jasa usaha air permukaan untuk kegiatan jasa usaha dengan memperbaiki huruf H, misalkan ditambahkan jasa profesional, misalkan olahraga, jadi tidak olahraga secara umum ya Pak ya. Nah, ini kan seolah-olah bisa diartikan olahraga secara umum karena olahraganya tidak ada keterangan di dalam undang-undang. Saya kira demikian pimpinan surat kami. Membuat surat ke Pak Presiden Prabowo, Eki Menteri terkait untuk perbaikan PP tersebut. Sebenarnya cukup clear ya. Ini ya, misalnya PP ini ya. Kalau kita baca satu tarikan nafas langsung ke penyediaan sumber yang dipindah itu. Yang tadi yang PP. Sebenarnya clear nggak ada masalah.
Ini setiap usaha. Ini yang tadi ada olahraga arung jeram. Nah ini deh. Nah ini kan kalau kita baca itu kan nggak ada masalah. Penyediaan sumber daya air untuk penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha olahraga arung jeram. Jadi langsung bacanya ke situ. Jadi jangan terkaitkan oleh kata-kata sebelum olahraga arung jeramnya. Untuk kebutuhan usaha olahraga arung jeram kan gitu kan cara baca. Tidak ada masalah, sudah clear. Jadi kegiatan usahanya yang diatur, bukan olahraga. Kalau olahraga kan beda-beda. Makanya tadi bukan olahraga, bukan olahraga tapi depan maju seperti jangan harus itu kan kalau bisa jadi untuk kita olahraga, tapi memang olahraga tetapi bentuknya dia untuk usaha itu untuk dia berbahaya untuk arung jeram. Bukan olahraga, walaupun dia bukan olahraga. Yang penyediaan itu bisnis itu. Kalau yang datangnya yang digunakan itu olahraga. Teknologi saya kira diubah ya. Yang diatur kan yang penyedia jasa, Ya. bisnisnya gitu. Bukan orang yang olahraga. Artinya orang yang berusaha. Iya. Ini kan ada PPH 21 pajak orang-orang, PPH 25 badan. Saya kira clear itu. Artinya entah badannya berupa yayasan, entah badannya berupa CPBD, sama aja. Tapi bukan kita sebagai atlet. Kan beda nih, gitu loh. Kalau kita atlet kena pajak juga ya, saya dari tahun 82 juga mau olahraga. Tapi kalau itu Jadi kegiatan olahraganya nggak ada masalah. ya. Penyedia jasa untuk bisnis usaha olahraga itu yang diatur. Kalau saya punten Pak Gilang, saya baca pasal 16 ini agak tanda tanya saya gitu. Benar ya, saya baca pasal ini aja. Masalah nanti ada belum di atasnya, pasal 2. Saya baca di sini aja. Pasal 16. Jenis penggunaan pada air permukaan untuk kegiatan usaha meliputi di sini haknya itu olahraga. Ya mungkin Pak Bilang kita lanjutkan seperti di awal bahwa huruf A akan dikoreksi lagi pasal 16 di huruf A waktu sudah ada penjelasannya nanti akan dikoreksi lagi. Sekarang lanjut ke pasal berikutnya. Pimpinan mungkin untuk konsultasi pimpinan ke kementerian terkait di tanda ini. Itu aja saya kira poin hanya saja tertantanya. Lanjut, pasal 34 ayat 1, pemanfaatan ruang pada sumber air untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 5 huruf B, maaf dikoreksi A menjadi B, harus berdasarkan hasil kajian teknis yang dilakukan oleh pemohon sesuai persyaratan teknis yang ditentukan oleh gubernur. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dalam peraturan gubernur. Pasal 35 ayat 1, pemanfaatan ruang pada sumber air dan atau daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 5 huruf C hanya dapat dilaksanakan secara terbatas. Ayat 2, ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang pada sumber air dan atau daerah sempadan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan gubernur. Lanjut, pasal 36 ayat 1, persetujuan penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari diberikan untuk jangka waktu A. Selama pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air masih hidup untuk perseorangan yang menggunakan air
guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air. Atau B. Selama kelompok masyarakat masih ada dan kelompok masyarakat tersebut masih menggunakan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dalam jumlah besar dan atau dengan cara mengubah kondisi alami sumber air. Ayat 2. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk irigasi bagi pertanian rakyat diberikan untuk jangka waktu A. Selama masih diperlukan untuk pertanian rakyat oleh pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air pada air permukaan untuk petani atau kelompok petani guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air. Atau B. Selama sistem irigasi tersebut masih ada dan masih diperlukan untuk pertanian rakyat, untuk petani atau kelompok petani guna pemenuhan air irigasi bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada. Ayat 3. Persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan bagi kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Ayat 4. Dalam hal penggunaan sumber daya air berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber air atau jaringan irigasi yang tidak menggunakan air, persetujuan penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan penentuan jangka waktu persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan gubernur. Anggapan pimpinan yang pertama terkait pasal 35 ya. Tapi ini bukan kepada isi dari pasal 35 itu sendiri. Saya kira ini memang penting ya tentang pemanfaatan ruang. Tapi kalau dicatat Pak, nanti pada bab sanksi ya. Salah satu sekarang permasalahan yang paling banyak ini dan saya kira ini sudah darurat menurut saya ya, tentang bangunan liar ya yang memakan wilayah sumber daya air ya, misalkan di pinggir kali, pinggir danau, pinggir sungai. Kita sudah melihat lah ya di berbagai tempat ya. Maka di atasnya ya. Nah ini saya kira sanksinya nanti perlu diperberat Pak. Kan biasanya mereka suka minta ganti rugi. Saya kira perlu diatur sanksinya itu adalah pertama kita bisa menyegel untuk bangunan itu tidak dapat dipergunakan atau dioperasikan, kemudian yang membangun yang berkewajiban membongkar. Jadi dia selama belum dibongkar itu disegel. Begitu. Seperti misalkan sekarang di puncak Pak, kita lihat ini, lihat aja di Instagram Pak itu, merebak itu Pak, dari mulai glamping pinggir sungai, kafe pinggir sungai. Kalau yang di dekat-dekat pemukiman itu ruko, kios ya, mengambil batang irigasi atau sungai dan akhirnya mengecilkan itu, menyempit. Nah itu kita nggak bisa menindak tegas karena Bapak sampaikan kemarin masalah pembiayaan. Nah udah kita mah sana mah modalnya itu aja, polis lain itu kan. Kalau Satpol PP punya nggak Satpol PP lain gitu. Ikat, kunci, gembok, tidak boleh dioperasikan sampai dibongkar sendiri. Perlu tegas Pak sekarang Pak. Tempat saya udah korban Pak sekarang. Kemarin aja hujan deras, banjir itu padahal agak di atas Pak, kaki Gunung Salak nih. Nah ini juga terkait nanti dengan pasal yang 36 ayat 4. Dalam hal penggunaan sumber daya air berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air atau jaringan irigasi yang tidak menggunakan air, persetujuan penggunaan sumber daya air diberikan untuk jangka waktu sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun. Ini kan maksudnya
nomor 4 ini untuk keperluan komersil Pak ya? Hah? Tujuan menggunakan air untuk menikmati blok sehari diberikan untuk jangka waktu. Tujuan menggunakan air untuk kegiatan blok sehari dan bukan merupakan kegiatan usaha diberikan untuk jangka waktu 10 tahun. Nah, terus yang nomor 4-nya buat apa ini? Dalam hal penggunaan sumber daya air berupa pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air atau jaringan irigasi yang tidak menggunakan air. Persetujuannya berarti yang non usaha. Oh, sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun. Ini konstruksi yang non usaha ini seperti apa Pak contohnya? Oh iya. Oke. Jadi bukan untuk usaha ya. Baik kalau itu aja Pak nanti untuk catatan, karena nanti kan kita akan membahas juga masalah sanksi dan sebagainya ya. Untuk pasal 35 ini sanksinya itu adalah berupa penyegelan dan kewajiban membongkar sendiri. Penyegelan selama dia belum dibongkar maka tidak boleh dioperasikan bangunan tersebut. Terima kasih Pak. Pasal 37 ayat 1, persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat diperpanjang. Ayat 2, perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan apabila terdapat perubahan A. Kuota dan atau jadwal pengambilan air. B. Tempat atau lokasi penggunaan. C. Cara pengambilan dan atau pembuangan air. D. Cara penggunaan pada air permukaan. E. Jenis atau tipe prasarana yang telah dibangun. Dan atau F. Spesifikasi teknis bangunan. Simpangan saya kira untuk agak memperlancar kita itu dari PT kita bertemu dari depan umumnya penyelenggaraan relatif ini nggak perlu ada segera. Ya, ini pasal 37 dari PP 30 2024 dan juga Permen PUPR nomor 2 tahun 2024. Lanjut pasal 38 juga dari PP 30 tahun 2024 ayat 1, persetujuan penggunaan sumber daya air dapat diubah berdasarkan permohonan oleh pemegang persetujuan atau dilakukan oleh ini kami menambahkan oleh gubernur selaku pemberi persetujuan penggunaan sumber daya air. Maksudnya kalau PP kan bicaranya general ya Pak ya. Nah ini kan perda kita, jadi izin kami menambahkan pakai nomenklatur gubernur, karena yang perda ini perda provinsi, yang memberikan persetujuan adalah gubernur. Ya. Ayat 2 pun pemberi persetujuannya diganti gubernur. Jadi ayat 2, gubernur dapat melakukan perubahan persetujuan dalam hal A. Keadaan yang dipakai sebagai dasar persetujuan mengalami perubahan. B. Perubahan kondisi lingkungan sumber daya air yang sangat berarti. C. Perubahan kebijakan pemerintah. Dan atau D. Volume penggunaan air selama 12 bulan berturut-turut kurang dari kuota yang ditetapkan dalam persetujuan. Ayat 3, dalam hal perubahan persetujuan penggunaan sumber daya air diakibatkan oleh perubahan kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C, gubernur menyampaikan pemberitahuan perubahan persetujuan penggunaan sumber daya air kepada pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air sebelum pelaksanaan perubahan kebijakan. Ayat 4, perubahan persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa perubahan A. Kuota atau jadwal pengambilan air. B. Tempat atau lokasi penggunaan. C. Jumlah, kualitas, dan jadwal pembuangan air. D. Cara pengambilan dan atau pembuangan air. Dan atau E. Spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan.
Pak Jumbaran Sinta, ini kita nyebut rujukan pemerintah. Saya cari ketentuan umum ada nggak pemerintah itu rujukannya pemerintah pusat. Ini rujukan pemerintah di sini. Mana tuh rujukan pemerintah provinsi? Pemerintahnya bisa dua-duanya Pak. Semua. Iya, termasuk pemerintah pusat dan juga daerah. Karena di pasal 1 ayat 3 clear pemerintah daerah provinsi adalah pemerintah daerah provinsi. Tapi pemerintahnya siapa? Iya. Saya kira kalau bisa disisipkan satu batasan di ketentuan umum, batas masukannya satu. Atau memang Ini di penjelasan saja Pak. boleh Ya. supaya saya cuma menghindari kerancuan rujukan siapa yang dimaksud. Ya lanjut. Ya, jadi dikerjakan karena tidak terulang dia. Berulang. Terulang. Ini pemerintahnya kan huruf kecil Pak. Di huruf kecil nanti kalau tidak didefinisikan di atas nanti kita taruh di penjelasan. Oke. Yang penting ada rujukan Ya. yang clear aja saya kira menghindari dualisme nanti. Lanjut pasal 39. Persetujuan penggunaan sumber daya air dicabut dalam hal A. Pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam persetujuan penggunaan sumber daya air. B. Pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air melakukan penyalahgunaan persetujuan penggunaan sumber daya air. Atau C. Pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air mengajukan permohonan pencabutan persetujuan penggunaan sumber daya air. Ayat 2. Dalam hal persetujuan penggunaan sumber daya air memerlukan konstruksi pada sumber air atau jaringan irigasi selain ketentuan pencabutan persetujuan penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pencabutan persetujuan penggunaan sumber daya air juga dilakukan apabila pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 5 tahun terhitung sejak ditetapkannya persetujuan penggunaan sumber daya air dan tidak dilakukan perubahan jadwal pelaksanaan konstruksi. Ini 5 tahun ya, yang kemarin sempat dilarang ini. Ayat 3, dalam hal pemegang persetujuan penggunaan sumber daya air telah melakukan kegiatan konstruksi, tetapi bangunan tidak difungsikan selama 1 tahun setelah selesai dibangun, persetujuan penggunaan sumber daya air dinyatakan batal. Ini ngambil dari Permen PUPR nomor 2 tahun 2024. Ya. Oke. Di IKN Pak nggak ada semuanya lagi. Paragraf ini baru nanti Pak Padari sudah di Jakarta. Pasal 40, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan, perpanjangan, perubahan, dan pencabutan persetujuan penggunaan sumber daya air untuk kegiatan bukan usaha pada air permukaan diatur dalam peraturan gubernur. Paragraf 4, pengenaan pajak air permukaan. Ya, terima kasih. Ini kan pasal-pasal yang diatur dalam Perda ini terkait dengan perizinan dan persetujuan penggunaan dan bukannya kewenangan provinsi saja kan Pak ya. Nah sementara kan sumber air permukaan itu cukup banyak juga yang kewenangannya bukan provinsi. Semangat kita tentu semangat untuk ke arah yang lebih baik. Artinya kondisi sumber air permukaan mau kewenangan provinsi atau yang lainnya kan juga lebih tertata lah ya. Nah mungkin Bu Sintan ya, agar keinginan yang kewenangan kabupaten kota desa juga melakukan hal yang sama itu bisa nggak caranya Perda kita tuh mengatur itu? Jadi memang kalau yang bukan kewenangan kita pada dasarnya kita tidak bisa mengatur Pak.
tapi barangkali kita mencari celah dalam Pak Bupati, bagaimana kita masuk ke sana. Itu biasanya dalam ranah pembinaan, pengawasan, pengendalian. Nanti kita lihat di bab-bab itu bagaimana kita bisa masuk ke wilayah yang bukan kewenangan kita, tapi tentunya tidak secara langsung mengatur. Jadi bisa ya Lanjut. Semestinya sih itu dari kalau lihat peraturan perundang-undangan ini amanat pembentukan peraturan hukumnya. Jadi ini kan sebentar lagi ada perda tentang pembentukan produk hukum daerah. Itu juga akan mengatur sampai ke pergub bahkan. Jadi memang cuma butuh kesepakatan dari keputusan. Saya nggak tahu berapa komunikasikan dengan beberapa. Nah, ini agak keluar sedikit ya. Itu kesimpulan dari KPU terkait dengan implementasi pembentukan produk hukum daerah. Salah satunya kita akan paragraf 4 Pak. Paragraf 4 pengenaan pajak air permukaan, biaya jasa pengelolaan sumber daya air dan kewajiban keuangan lainnya. Pasal 41, setiap pengguna air permukaan untuk kegiatan usaha wajib membayar pajak air permukaan, BJP SDA dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 42 ayat 1, pemungutan pajak air permukaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dihitung dan ditetapkan berdasarkan formulasi rumusan perhitungan NPAP. Ayat 2, formulasi rumusan perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan peraturan gubernur. Ayat 3, penyusunan formulasi rumusan perhitungan NPAP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan suburusan sumber daya air. Ayat 4, perhitungan dan penetapan pajak air permukaan dilaksanakan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pendapatan daerah. Lanjut. Pasal 43 ayat 1, BJP SDA sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dipergunakan untuk keberlanjutan pengolahan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan. Ayat 2, perhitungan besaran nilai, tata cara pemungutan, pembayaran dan pengolahan BJP SDA diatur dengan peraturan gubernur. Pasal 44, kewajiban pajak air permukaan dan BJP SDA dikecualikan bagi penggunaan sumber daya air untuk konstruksi pada sumber air atau jaringan irigasi yang tidak menggunakan air. Bu, mau tanya sedikit Bu. Kalau mata air itu kewenangan provinsi ya? Air permukaan bukan maksudnya? Nah ini pertanyaannya kan mata air itu adalah kewenangan kita ya, provinsi dalam pemanfaatannya ya? Hah? Nah itu yang saya tanyakan.
kewenangan kita ini dibatasi nggak oleh kewenangan terhadap aset di mana tempat mata air itu berada. Contoh, misalkan mata air itu adanya di tanah aset milik kabupaten misalkan, kota. Apakah kemudian berarti kita tidak bisa mengatur atau perda ini tidak akan berlaku di situ? Pada pemahaman saya kan harusnya tetap berlaku dong. Yang kita atur itu kan objek mata airnya, nggak peduli itu mata air ada di tanah provinsi, tanah kota, atau tanah aset siapa. Bukan begitu, Pak? Posisinya kalau mata air itu di wilayah sungai kewenangan provinsi, sedangkan mata air itu aset pemerintah kabupaten kota atau aset yang selama ini dimiliki oleh kita bisa masuk asal di kewenangan provinsi. Ya, artinya kan tidak tergantung kepada aset lahan tersebut. Betul. Siapa? Ya. Di Undang-Undang 17 di penjelasannya malah disebutkan secara eksplisit, Pak, mata air yang muncul di pekarangan rumah kita pun itu jadi harus dikuasai oleh negara. Iya. Betul, Pak. Ya, kayak di Kabupaten Bogor itu ada Cimbuya. Iya. Tapi kan dia berada di tanah aset kabupaten. Betul. Gitu kan? Ya. Tapi sebetulnya kabupaten tidak punya kewenangan di mengatur mata airnya, walaupun dia adanya di asetnya kabupaten. Harusnya kan provinsi masuk ke situ, Pak. Karena di Bogor ini posisinya BBWS, Pak. Iya, BBWS, ya. Betul. Artinya kan semacam begitu kan? Betul. Tidak tergantung kepada status kepemilikan aset itu. Betul. Tapi objeknya kan ada dimanapun dia itu menjadi kewenangan. Ya, Pak, itu di Undang-Undang 17 di lampirannya kalau boleh diperlihatkan itu secara eksplisit, Pak, malah untuk mempertegas ya terkait mata air yang terbit yang keluar dari pekarangan seseorang pun itu harus dikuasai oleh negara. Seperti itu. Jadi memang ya, jadi pada saat dia mau ngambil pun kalau di luar kebutuhan pokok sehari-hari dia sudah izin ada ya itu juga pajak ya? Ya, harus kena pajak. Ini Pak, pasal 7 Pak penjelasan. Mohon izin Pak. Di pasal 7 ini dijelaskan termasuk yang tidak dapat dimiliki dikuasai adalah sumber air yang berada di dalam tanah pekarangan milik pribadi atau badan usaha. Ini pasal 7. Ini di lampiran Undang-Undang 17. Kalau untuk pribadi mah, untuk kebutuhan sehari-hari mah nggak usah ada izin. Pada saat dipakai untuk nyemprotin usaha untuk bebersih, cuci mobil itu mau harus ada izin ya. Ya, kalau untuk usaha Pak, kalau untuk kebutuhan pokok sehari-hari sih enggak. Tapi sementara itu PSDA kan kayak di daerah sekitar Kabupaten Bogor terus banyak bermunculan tuh dari mata air tersebut, Pak. Nah, itu masuk kewenangan provinsi atau kewenangan BBWS? Kalau Bogor itu semuanya masuk ke BBWS, Pak. Tapi kalau Sukabumi bagi dua, Pak. Sukabumi yang berbatasan dengan barat itu masuk ke, ada yang masuk ke Ciliwung BBWS, ada yang masuk, tapi sebagian besar 90% masuk ke provinsi. Kayaknya BBWS berapa dulu? Biar ngatur yang lebih gede gitu. Oke, cukup lanjut. Oke. Mungkin waktu Iya, Pak pimpinan. Ya, jam 12 kita sepakat. Saya kira sudah selesai pasal 4 ini cukup. Oh, Waktunya pun. Nama kata Pak. Saya usul di ini dulu. Nah, bab 4 ya, bab 4 saya kira antara Lompat itu selesai. Iya, selesai aja. Supaya fokus lompat clear. Pak, lo lanjut Bu. Yang kedua, Pak lanjut. Bab 4 partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
Pasal 45, partisipasi masyarakat dalam penggunaan air permukaan dilaksanakan pada A. Pemberian saran dan masukan serta data dan informasi, B. Pengawasan penggunaan air permukaan, dan C. Upaya konservasi sumber daya air. Pasal 46, partisipasi dunia usaha dalam penggunaan air permukaan dilaksanakan pada A. Pemberian saran dan masukan serta data dan informasi, B. Penyediaan akses penggunaan air permukaan untuk kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sekitar, C. Pemeliharaan sumber daya air pada air permukaan, dan D. Upaya konservasi sumber daya air. Bab 5, sinergisitas penggunaan pada air permukaan. Pasal 47 ayat 1, Gubernur membangun sinergisitas penggunaan pada air permukaan dengan pengelola sumber daya air di daerah provinsi dalam rangka pengawasan dan pengendalian penggunaan sumber daya air. Ini tadi pertanyaan Bapak kaitan jangkauan ke kewenangan yang bukan kewenangan provinsi. Ayat 2, sinergisitas penggunaan pada air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan A. Pemerintah pusat, dan B. Pemerintah daerah kabupaten kota. Ayat 3, sinergisitas penggunaan air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikoordinasikan oleh perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan sumber daya air. Izin lanjut. Bab 6, pengawasan dan pengendalian. Pasal 48 ayat 1, Gubernur menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan air permukaan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Ayat 2, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Penggunaan pada air permukaan oleh masyarakat, B. Kegiatan pembangunan dan atau pemanfaatan lahan pada sumber daya air, C. Kepemilikan perizinan atau persetujuan, D. Pelaksanaan perizinan dan atau persetujuan, dan E. Pemenuhan kewajiban pemegang izin atau persetujuan. Ayat 3, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh A. Perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan sumber daya air, B. Perangkat daerah provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu, dan C. Satuan Polisi Pamong Praja. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan gubernur. Bab 7, pembinaan. Pasal 49 ayat 1, Gubernur menyelenggarakan pembinaan penggunaan pada air permukaan kepada pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah desa, dan masyarakat. Ayat 2, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Peraturan perundang-undangan, B. Penggunaan air secara efektif dan efisien, C. Perlindungan sumber air dan prasarana sumber daya air, D. Perizinan dan persyaratan perizinan, E. Kewajiban dan larangan pengguna air permukaan, dan B. Penindakan pelanggaran. Ayat 3, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi. Lanjut Bu. Bab 8, larangan dan sanksi. Pasal 50 ayat 1, setiap orang dilarang A. Menggunakan sumber daya air yang menimbulkan kerusakan pada sumber air, lingkungan, dan atau prasarana sumber daya air di sekitarnya, B. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air, C.
melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan non-konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin. D. Menyewakan atau memindahtangankan baik sebagian maupun keseluruhan izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha atau izin penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha. Dan E. Melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan usaha tanpa izin. Ayat 2. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air. 8 setuju? Oke, lanjut. Pasal 51 ayat 1, setiap orang dilarang A. menguasai sumber air, B. menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang digunakan, C. menyembunyikan titik air atau lokasi pengambilan air, D. merusak, mencabut, melepas, dan atau menghilangkan alat ukur debit, dan atau E. merusak dan atau melepas label tera yang dipasang sebagai tanda pengesahan sebelum pengambilan air oleh pemegang izin. Ayat 2, setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan pidana umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pertanyaan pasal 51. Ini kan di sana ada istilah setiap orang dilarang menguasai sumber air. Kemudian kita menutup akses terhadap sumber air. Nah, ini tadi kan mungkin ada kaitan dengan pertanyaan saya tadi. Sumber air yang misalkan ada di aset milik tertentu, bolehkah orang tersebut menutup masyarakat? Pada sisi lain juga kan, pada titik lain juga kayaknya juga tidak bisa juga dilarang menutup aksesnya sama sekali. Contoh kan misalkan tadi Ciburial, Kabupaten Bogor. Nah itu kan sumber air itu kan dimanfaatkan oleh PDAM tuh. Kalau ada pasal ini berarti PDAM nggak boleh itu menguasai kemudian menutup, bisa disomasi itu PDAM. Bagaimana Pak itu? Baik, terkait dengan penguasaan ini artinya dalam ranah izin Pak. Jadi yang pengaturan penguasaan itu harus kepada pengelola sumber daya itu sendiri. Jadi yang menentukan boleh diambil oleh PDAM dan untuk akses ke masyarakat. Jadi yang menentukan itu pengelola sumber air itu sendiri Pak. Jadi kenapa diberikan ke PDAM? Mungkin PDAM sudah punya izin kepada pengelola milik sungai di sana, mungkin ke BBWS sudah ada izin untuk mengambil sejumlah tertentu. Pada saat BBWS menerbitkan Rekomtek, seharusnya ada kajian yang menentukan berapa untuk PDAM, berapa untuk masyarakat sekitar. Mungkin ini Pak, berarti kan pasal 51 ini bukan setiap orang, gitu kan? Kalau setiap orang itu kan tanpa pengecualian Pak. Ininya nih, mungkin frasenya perlu diperbaiki, setiap orang tanpa izin dilarang menguasai sumber air. Boleh menguasai sumber air itu dengan izin. Boleh menutup akses masyarakat itu dengan izin. Karena kalau setiap orang itu kan berarti tanpa pengecualian. PDAM pun nggak boleh. Atau misalkan Aqua atau pabrik kemarin yang kita lihat tuh kan, mereka kan di areanya punya sumber daya air, kan ditutup itu, nggak boleh, gitu. Nah ini kalau menurut kami ini harusnya bukan setiap orang, tapi setiap orang tanpa izin. Boleh PDAM menutup dan setelah dia punya izin. Setiap orang tanpa izin itu. Iya. Setiap orang tanpa izin dilarang A. menguasai sumber air. Ya, kalau tanpa izin itu dilarang menguasai sumber air. Dia boleh menguasai sumber air kalau sudah berizin. Dia boleh menutup akses masyarakat ketika sudah punya izin. Begitu kan?
kalau tidak ada pengecualian itu kan berbahaya nanti di satu sisi. Jadi yang hanya punya izin saja yang boleh nutup, yang boleh. Iya, boleh nutup. Nanti kan dalam izin itu kan mungkin ada persyaratan. Izin akan diberikan dengan memberikan akses misalkan sekian persen buat masyarakat, atau sama sekali tidak boleh tanpa akses karena memang juga diberikan untuk umum misalkan kayak PDAM. Mungkin demikian barangkali Pak. Izin Pak. Jadi memang kan ini bahasa norma pada pokoknya adalah setiap orang dilarang untuk dua ini ya, menguasai sumber air dan menutup akses masyarakat terhadap sumber air yang digunakan. Nah, pengecualian yang punya izin itu kita kembali ke aturan di atas kan Pak. Maksudnya yang di atas itu pada saat seorang itu mempunyai izin penggunaan air, berarti orang tersebut bisa menggunakan ya. Artinya bukan berarti setiap orang kan Bu ya. Artinya setiap orang tanpa izin. Kemudian izinnya bagaimana ya? Izinnya ya urus di atasnya lah. Ada persyaratan-persyaratannya. Itu kalau usulan kami sih ini disempurnakan. Setiap orang tanpa izin dilarang. Bisa tambahkan setiap orang atau banyak. Nah, oh iya, dan banyak perusahaan-perusahaan. betul. Setiap orang dan Tapi kalau perorangan dilarang, badan boleh. Bisa, betul. Kalau dalam istilah hukuman barang siapa? Kalau mau netral ya pihak dan siapapun dilarang gitu kan. Setiap orang kan sifatnya perorangan personalnya. Ya, setiap orang dan badan tanpa izin dilarang untuk dibuat. Kalau bupati Izin yang pertama, setiap orang ini harusnya O-nya besar karena sudah didefinisikan di pasal 1. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi ya, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum ya. silakan saja. Jadi setiap orang orang adalah. Berarti kata orang itu termasuk ada di dalamnya. iya, betul. Ada pasal 1 Takutnya dibacakan Bu, takutnya dibacakan. Kalau pengacara kan banyak kali. Angka 28. Celah. Pokoknya tadi kecil. Berapa rahasia spesifik aja, badan, orang asal badan. Iya, orangnya Karena menghadapi pengacara ini kan, Bang Dadi kan pinter bidang. Oh iya benar. Ada pasal 1 lagi. Harus antisipasi pada orang sebelum Bang Dadi lah. Tapi jangan sampai kita lagi. Orang dulu lebih banyak untuk orang Pokoknya jadi persoalannya. Saya punten Bu, saya nggak ikut pembahasan pasal 1 dulu. orang spesifik aja Bu, satu salah satu aja. Karena O-nya besar, jadi ada. Nggak clear itu, kenapa Oke, punya Bu. besar? Lanjut, Bu. Jadi yang tadi ya, setiap orang tanpa izin gitu Bu ya, termasuk yang pasal 50 juga setiap orang itu umur besar. Pasal 50. Mohon izin Pak. Mana? Sebenarnya yang punya izin pun sebenarnya nggak boleh menguasai sumber air Pak. Pada posisinya, Mengelola. ya dia hanya mengambil bagian. Ya pengelolaan saja. Ya betul Pak. Itu pertama. Yang kedua menutup akses pun dia nggak boleh. Jadi hanya ada tetap bagian-bagian tertentu oleh masyarakat yang harus diberikan akses untuk masyarakat seperti itu. Makanya kalau izin itu betul, itu tidak akan semuanya diberikan full seluruh debit untuk mereka Pak. Pasti ada bagian yang gitu ya. Jadi memang untuk semua orang ini Pak seperti itu. Kalau di tempat saya ini untuk PDAM, untuk Masyarakat, ya. itu banyak. Jadi pada saat dia sudah dapat izin pun, kan kejadiannya itu adalah Undang-Undang 7 2004 dibatalkan oleh MK itu, Aqua menutup yang Danau Curug itu Pak, sampai masyarakat nggak boleh masuk ke dalam, sampai kunjungan dari DPR RI pun diblok masuk ke dalam. Makanya oleh Muhammadiyah waktu itu dimaju ke MK, tidak boleh ada privatisasi oleh swasta. Jadi pengusaha negara itu mutlak
dan pemberian akses kepada masyarakat. Jadi gimana? Baik, tinggal orangnya tinggal di besar aja. Dia orang kecil nggak boleh. Orang besar boleh. Orang kecil nggak boleh, cuma orang usaha apa kecil. Ya, itu. Sudah besar aja orang besar. Lanjut pasal 52 ayat 1. Setiap orang, ini bisa juga dilarang A. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa izin atau persetujuan. B. Melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha tanpa persetujuan. C. Melakukan kegiatan dan mendirikan bangunan pada daerah sempadan sumber air tanpa persetujuan. Dan atau D. Melakukan pengambilan komoditas tambang di sungai. Ada koreksi? Lanjut. Ayat 2. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara, C. Pembekuan izin, D. Pencabutan izin, E. Penutupan penggunaan sumber daya air, F. Pembongkaran, G. Pengembalian kondisi awal, H. Denda administratif, dan atau I. Sanksi administratif lainnya. Ayat 3, ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. Ada pimpinan tadi usulan kami itu tadi yang sebelum itu adalah ada penyegelan. Mana bukan, jadi sebelum dibongkar kita bisa menyegel. Yang mana? Yang B, Itu kan kalau penutupan untuk penggunaan, tapi untuk melakukan yang poin C kan misalkan mendirikan bangunan tuh pasal 52 angka 1 poin C itu kan mendirikan bangunan. Kalau penutupan itu kan untuk penutupan penggunaan itu kan kalau di sini seperti pengambilan komoditas, terus penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan yang B ya. Pasal 52 B-nya kan poin B itu bisa melakukan penutupan pada poin E di ayat 2. Nah, kalau untuk pasal 52 angka 1 poin C mendirikan bangunan, maka sanksinya itu di dalam ayat 2-nya bukan penutupan tapi istilahnya penyegelan bangunan yang didirikan di atas ini daerah sempadan sumber daya air tanpa persetujuan. C baru ya. Oh. F baru ditambahkan F baru setelah E kan penutupan penggunaan sumber daya air ya. Lalu F baru penyegelan bangunan pada daerah sempadan sumber daya air pada daerah sempadan sumber air. Walaupun kita belum punya duit membongkar, kita segel dulu aja Pak, gembok, nggak boleh pakai. Enggak, karena ini udah darurat Pak. Di mana-mana kita melihat kerusakan ini udah parah. Kalau tidak ada tindakan tegas dari sekarang makin rusak. Siap, izin koreksi pasal 52. Pasal 52 Bu, setiap orang dilarang yang B melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha tanpa persetujuan. Nah, pengertian dari penggunaan sumber daya air melakukan penggunaan sumber daya air untuk kebutuhan bukan usaha.
Nah ini pengertiannya seperti apa Bu? Pengertian kebutuhan bukan usaha tanpa persetujuan. Ini kan bukan usaha nih, ini kan dilarang nih bukan usaha. Pengertiannya apa nih? Jadi untuk penggunaan sumber daya air ini Pak, pada prinsipnya dibagi dua, ada kegiatan untuk kebutuhan usaha dan ada kegiatan untuk kebutuhan bukan usaha. Nah, untuk kegiatan kebutuhan usaha itu harus izin, tapi kalau kebutuhan bukan usaha itu untuk persetujuan. Nah, untuk jenis-jenis mana yang menjadi kebutuhan usaha atau kebutuhan bukan usaha itu sudah ada di atas, ada di pasal sebelumnya. Ya, huruf D-nya Bu. Saya kira perlu Mas katanya harus ini lagi mungkin ya, dicari lagi supaya ini bayangan saya kan kalau di kampung-kampung ini ada tambahan tradisional gitu, masyarakat ya istilahnya perorangan lah, mau bangun rumah ngambil pasir, ngambil batu dari sungai, masa itu mau dilarang gitu kan di kampung-kampung gitu. Nah kalau kalimatnya masih seperti ini, termasuk yang seperti itu kan dilarang gitu. Atau memang nggak boleh yang seperti itu, masyarakat pribadi-pribadi ngambil bahan tambang di sungai itu. Tapi masa tega gitu, kita melarang masyarakat kampung-kampung itu ngambil pasir batu buat bangun rumah. Yang di pasal 18 dicoret kemarin dengan memiliki lagi setiap orang dilarang melakukan pengangguran di hadapan sungai. Harusnya katanya bagi mengubah. Sebetulnya memang pada dasarnya kan hukum itu tidak memilah. Itu tadi ini katanya itu tidak memilih. Iya. Bukan memilih, bukan tapi kan bisa mengklaster. Makanya di atas sudah ada apa? Apa tadi akan berbicara secara hukum juga tapi apa? Ke depan. Kalau kamu bisa ketahuan apa-apa. Nah gini, kalau kita mau hukum seperti ini ya, berpedoman pada hukum harus berlaku hukum, artinya kita akan pasti akan mentolerir pelanggaran. Karena di kampungnya pasti terjadi hukum adat ke tempat lembur. Hukum itu harus dijawab itu. Jangankan diberi celah sedikit, tidak diberi celah saja ada pelanggaran. Benar nggak? Lampu merah, clear. Nggak, tapi tengok kiri kanan, kosong. Ya, masih kuing Ya, karena itu kan kebutuhan di kampung kan. Apalagi di ekonomi terbatas. Iya, betul nggak. Sementara sumber dayanya ada di belakang rumahnya gitu. Diberikan kelonggaran. Masa mau beli pasir dari toko kan gitu. Jadi gimana? Dicoret apa dilanjut? Ya memang sepakat kita kemarin kan tambang dilarang gitu ya. Tapi kan skala ekonomi yang skala bisnis dan ini kan yang tarik apa? Karena kita memberikan norma juga ada menjadi celah juga ya, apa namanya, nakal gitu ya. Jadi peraturan Boleh tarik aja Bu, di bulan bumi aja nanti dibahas. jangan ada di kos dan punya jelas. Oke. Bisa Itu bisa jadi bahan diskusi. Nah itu jadi kapan bisa Ah, di sini Pak. Masya Allah. Ya, ada beberapa. Saya
mungkin yang bukan usaha yang usaha atau bukan usaha. Ya, cukup ya, bukan usaha. Ya, kita tutup udah jam 12 berapa, setelah tapi jam 12, sekarang pasal dulu dibulatkan ini. Iping aja dulu. Ada yang kiri dibulatkan, kanan tidak dibulatkan. Kita bulatkan sampai 53 habisin. Ibu, Ayat 2 53. Ayat 1, setiap pemegang izin dilarang A. mengambil air melebihi debit yang diizinkan, B. mengambil air tidak sesuai peruntukan, C. mengambil air di luar titik atau intake yang ditetapkan, D. melakukan pengambilan air tanpa menggunakan alat ukur debit, E. tidak melaporkan penggunaan air, F. melaporkan penggunaan air melebihi batas waktu yang telah ditentukan, G. membangun konstruksi penggunaan sumber daya air tidak sesuai dengan gambar yang diizinkan atau disetujui, H. melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pelaksanaan non-konstruksi yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan kriteria yang ditetapkan, I. mengajukan izin pada lokasi yang sudah terbangun. Ayat 2, setiap pemegang izin yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi administratif berupa A. teguran tertulis, B. paksaan pemerintah, C. pembekuan izin ataunya hapus, D. pencabutan izin, E. penutupan penggunaan sumber daya air, F. denda administratif dan atau G. sanksi administratif lainnya. Ayat 3, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf F dibebankan terhadap selisih debit air yang diambil dari debit air yang diizinkan. Ayat 4, denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sebesar 2 kali besaran tarif pajak dan disetorkan ke kas daerah. Ayat 5, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan gubernur. pasal 53 setuju? Setuju? Kurang satu Pak, kurang satu. Tadi kan kita isukan penyegelan bangunan. Tambahan. Jadi Pencabutan izin penyegelan bangunan di F baru penyegelan bangunan. Setuju? Ditambah? Ya. Ya tinggal beberapa pasal lagi. Jadi kita sebelum tuntaskan pasal ini kita akan konsultasi kemana? Ke Jakarta. Setuju? Sampai kapan? Sampai akhir Mei Bu. Kita tinggal sebentar lagi. Coba dikaji di dalam lagi Pak Yusuf. Pasal 53 ayat 1 mungkin Pak Yusuf. Udah nggak usah dibaca lagi. Udah nggak usah dibaca lagi. Ya nggak usah dibaca lagi. Jadi Bu selesai. Kita tutup sampai bab 8. Nanti kita masuk pada bab 9. Terima kasih dengan sekalian, Bapak sekalian, dari jam 10 seperempat kita sudah jam 10.12 seperempat, sudah 2 jam dan alhamdulillah ada beberapa pasal yang sudah kita selesaikan dan kita akan lanjut nanti setelah kita kunjungan ke mana tadi kemana? Ke Kementerian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi bagaimana Pak itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang sampai kapan ya? Ya. Dan sama Rena. Kalau kita berangkat Pak udah ngasih dilarang menggunakan air di luar penggunaannya.
Pertimbangan itu Pak. Yang lain pada kita masalah kita administrasi ya jual kan. Kayak dipakar itu. Kagak bisa. Tidak ada penjelasan. Ya, ayo Oh, mau dibawa? Iya, Pak. Saya punya peruntukan